Wassalatu wassalamu ala rasulillah an-nabiyil ahyar. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikil jabbar. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh khairul bashar. Wa ala alihi wa ashabihi wa tabihi alladhina jahadu ila Allah haqqa jihadil akbar. Yaqulullah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Shadaqallahul azim. Ikhwati hadzakumullah, para santri, santriwan, santriwati, para orang tua, hamdan masida wa syukran katsira fi hadhil munasabah al-mubarakah. Kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan yang insyaallah diberkahi oleh Allah. Nuwasil maudu ta'lim al-usul as-salasah awis salasatil usul. Kita akan lanjutkan belajar akidah salasatul usul. Kemarin saya sudah menjelaskan kenapa ini harus dipelajari, karena ini yang paling dekat dengan kita. Belum tentu orang yang masuk surga dia tidak disiksa di kubur, sebagaimana kejadian yang pernah menimpa sahabat bertemu dengan Utsman bin Affan sedang menangis. Para sahabat bertanya, "Ya Khalifah, kenapa Anda menangis? Padahal engkau adalah termasuk al-ashara al-mubasysyar bil jannah, 10 orang yang dijamin masuk surga." Kata beliau, orang masuk surga tidak ada jaminan bebas siksa kubur. Makanya pentingnya kita itu mempersiapkan minal aham, dari yang paling penting, minal aqrab, dari yang paling dekat. Sebelum kita mau ke as-sa'ah, sebelum kita yaumul mizan, mesti semua kita akan masuk dulu alam kubur. Ada salah satu buku yang paling banyak, bukunya tebal, ditulis oleh Ibnul Qayyim, salah satu kitab yang paling banyak membahas masalah alam kubur. Bahkan beliau menghimpun ada 14 penyebab fitnah kubur yang paling banyak terdapat dalam hadis-hadis sahih. Ada sebab-sebab umum, ada sebab-sebab khusus. Sebab umum adalah semua jenis kemaksiatan, kekafiran, kemunafikan, kefasikan. Ini sebab umum orang disiksa di kubur. Kenapa orang diberi nikmat kubur? Sebab umum adalah ketaatan, ketauhidan, ahlul ibadah, ahlul jihad, dan sebagainya. Sedangkan sebab-sebab khusus beliau sebutkan banyak. Di antaranya tarkus sholah, lahus sholah. Orang yang punya kebiasaan melalaikan sholat, apalagi meninggalkan sholat, ini pasti disiksa kubur. Raqmu tsani, nomor yang kedua adalah tilawatul Quran wa tarkuhu. Dia pernah baca Quran tapi nggak pernah membaca lagi. Ya mungkin waktu baca Quran waktu nikah tok, karena ada qori. Loh, kamu kok syahadatnya nggak lancar mas? Aku baca syahadat sabisan tok kok waktu nikah. Masjidnya 2 kali, waktu nikah sama waktu mati. Kasihan ya, masjid diberi masuk 2 kali tok, waktu nikah, waktu mati. Padahal nikah kan sunahnya bukan di masjid. Orang yang nikah di masjid maupun nikah di luar masjid sama. Kemudian dalam hadis sahih, ya, orang yang kalau cebok
dari kencing itu tidak bersih. Ada hadis sahih. Suatu ketika Rasulullah bersama sahabat sedang melewati kubur dalam hadis sahih. Kemudian kata Rasulullah, Rasulullah kenapa berhenti? Kok sedih? Iya, ini penghuni kubur ini sedang disiksa. Disiksa kenapa? Kalau cebok nggak bersih, ya kencingnya nyipret-nyipret. Ya, nanti saya bacakan hadisnya, ada hadis sahihnya. Salah satunya adalah kidbun, sering dusta. Berarti ini kan salah satu ciri kemunafikan kecil. Ayatul munafiki thalathun idza, apabila dia berkata, ya, kadzaba, ya, dasa kadzaba, wa idza tumina khana, kalau dipercaya berkhianat, berkata berdusta. Ini kemunafikan kecil. Kalau munafik besar itu kalau mereka menjadi kebiasaan, kemudian dia tidak merasa nyaman bersama Islam. Termasuk apa? Tarkus zakah. Orang meninggalkan zakat padahal harusnya dia membayar. Min zakatil fitrah, zakat fitri, zakatul mal, zakat mal, zakat ziraah, zakat pertanian, zakat tijarah, wa akhirih, dan sebagainya. Ini kebiasaan orang yang tidak membayar zakat itu akan mendapatkan khusus siksa kubur. Berikutnya cara beliau adalah kayak Qarun di Quran, hidupnya senangnya wah. Kata Quran, Qarun wa tilkad darul akhirah, dan akhirat sorga, ya, tidak diberikan kepada orang uluan. Tolabul zah, hidupnya senang wah, nih saya itu. Fazurus su'ama, hidupnya hanya mencari kepangkatan. Ini ciri hari kiamat. Menjelang hari kiamat orang, jadi kalau kerja itu cari duit tok. Kata Rasulullah dalam hadis sahih kitab Riyadhus Shalihin, badaru bil a'mal as-salihah fasatakunu fitanun qaqita'il lail al-muzlim yusbihu ar-rajul wa yumsi kafiran. Paginya si Islam, sore kafir. Mungkin udik-udik ape percaya. Wa yumsi mu'min wa yusbi kafiran. Sorenya Islam tapi paginya bisa kafir. Ya bi'udinahu bi'aradi minad dunya. Mudahnya orang ini menukar agamanya dengan dunia yang sangat murah. Dan ini kejadiannya sangat besar sekali zaman sekarang. Udah sangat besar sekali sampai para ulama bingung. Aklur riba, makan riba, ini akan ada siksa kubur khusus. Bahkan zaman sekarang itu kalau orang mau memerangi riba itu boleh jadi bisa jadi mujadid. Karena orang-orang itu sudah sangat akrab bersama riba. Padahal riba itu mengerikan, dosa yang paling kecil seperti menyetubuhi ibunya. Na'udzubillah min dzalik. Makan riba ini termasuk orang yang akan mendapatkan siksa khusus. Kemudian riswah. Riswah itu dalam hadis sahih sokok menyokok. Ada hadis sahih, ya,
kullu lahmin nabata min suhtin panar aula bihi. Setiap orang yang makannya dari suhtin, riswah, sokok-sokokan, maka dia dagingnya maunya ke neraka. Riswah adalah kebiasaan orang sekarang, ya, sogok menyogok, ya, senangnya kompromi. Orang ini akan mendapatkan, ya, gelar siap mendapatkan adzabul kubur. Kemudian orang yang biasa ghibah, memfitnah, ini kebanyakan perempuan itu, ya, hobinya kalau ketemu tuh ngomong-ngomong, ya, ini mendapatkan, bahkan dijelaskan di dalam hadis sahih akan ditatangi 9 ular, ya, bukan sujaul aqra, ya, ularnya beda lagi. Orang yang hobinya hibah dan memfitnah, termasuk orang yang khianat. Nah, ini penting sekali nih. Khianat itu ciri menjelang hari akhir. Orang itu berat sekali memegang amanah. Sa'ati 'alan nas sanawat khadda'at. Akan datang tahun-tahun menjelang hari akhir orang yang hobinya penuh dengan tipu daya. Salah satunya yu'tamanu al-khain, orang yang diberi amanat tapi dia khianat. Khianat kepada Allah, khianat kepada manusia. Makanya itu ayat yang sangat penting, tapi kan kebanyakan orang gak memperhatikan ayat itu. Salah satunya adalah dia enggan menolong orang-orang beriman. Banyak orang sekarang hidupnya kapitalisme, individualisme. Jadi sekali. Menolong itu ada yang sifatnya parsial. Menolong yang paling baik adalah sistemnya sistemik. Menolong dalam pengertian jamaian, kolektif. Kalau kita hanya memberi satu beasiswa mungkin kita bisa, tapi kalau kita punya jamaah, punya lembaga, punya Thaifah Mansurah, kita menolong itu lebih mudah. Karena zaman sekarang kejahatannya dari hulu ke hilir, gak bisa diperbaiki seperti zaman Imam Syafi'i, zaman Imam Ahmad, zaman Imam Al-Ghazali. Kalau zaman Imam Ahmad yang rusak itu keyakinan akidah. Al-Quran mahlukun, Al-Quran adalah makhluk. Imam Syafi'i, Imam Ahmad sampai dihukum 3 kali rezim, bahkan punggungnya remuk. Hanya suruh mengakui saja. Semua muridnya jutaan mencatat. Tinggal sendiko dawuh Imam Ahmad berfatwa Al-Quran mahlukun, langsung dikeluarkan dari penjara dan diberi kehormatan. Tapi beliau sampai penjara 3 kali rezim. Ya, kalau di Indonesia ya yang paling panjang 10 tahun berarti 30 tahun 3 kali rezim. Ya, sampai akhirnya Allah membukakan rezim berikutnya, zaman pemerintahan Abbasiyah. Kemudian minum khamr. Nah, ini kebiasaan. Ini kampung saya, kampung-kampung di Indonesia. Biasanya orang itu kalau minum khamr tuh nyanyi, ya. Minum khamr, ya. Zina. Nah, contohnya jauh-jauh di Demak, ledek misalkan. Kalau ada ledek itu mesti biasa orang nari-nari. Nah, dulu di sini tuh ada adik saya. Jadi ibunya itu lahir waktu bapak saya nikah dengan ibu saya. Hajinya tahun 80. Saya nganter, pingsan. Karena kalau haji itu kan
kayak orang hajatan. Setiap hari melek terus gitu, orang datang. Begitu mau berangkat dia langsung jatuh. Saya nganter ke alun-alun. Nah di situ punya kebiasaan. Orangnya Islam semua. Kebiasaannya apa? Makanya yang kenal Pak Slamet itu Pak Patoni misalkan nanti kalau ketemu ke sini tanya. Itu kalau ada hajatan itu mesti ada tayuban, sinden, musik-musik, ya ada mabuk-mabuk. Ya begitulah. Ya sebagaimana dalam hadis Sahih Bukhari. Hanya kalau main musik kan tidak ada hubungannya dengan mabuk, apalagi hubungannya dengan seks. Hanya hampir musik-musik sekarang itu rata-rata musik-musik yang syahwati. Termasuk zina. Nah, itu mendapatkan siksa kubur khusus orang yang berzina. Masalahnya kita itu rata-rata nggak memperhatikan masalah zina. Al-Quran ada satu dariah, tindakan preventif supaya nggak ada zina. Wala taqrabuz zina. Jangan kamu mendekati aja nggak boleh, apalagi zina. Qatlul nafs, ya, membunuh, al-qatlu, ya, membunuh itu termasuk orang yang akan mendapatkan azab kubur secara khusus. Ya. Jadi banyak sekali orang yang kena azab, tapi ini yang dikumpulkan Imam Ibnul Qayyim dalam kitab Ar-Ruh. Nah, saya punya kitabnya, ya. Dan itu dibahas banyak sekali, ya. Artinya ini jenis-jenis orang yang jelas secara khusus mendapatkan siksa kubur. Kalau orang mendapatkan nikmat kubur, salah satunya adalah mujahid. Itu sampai itu kubur digelar permadani sorga, ya, dijemput para bidadari, disebut oleh para malaikat, para mujahid, apalagi yang mati syahid hakiki. Mati syahid seperti contohnya para sahabat Mus'ab bin Umair. Itu mati syahid yang sangat luar biasa itu. Orang yang meninggalkan dunia sangat besar sekali. Dia hanya mengikuti Rasulullah dengan meninggalkan seluruh gemerlapan dunia. Padahal orang paling kaya itu. Ternyata beliau salah satu syuhada Uhud. Jadi kalau kita ke Mekah, mampirlah ke Bukit Uhud. Maka di daerah-daerah sana ada kaitnya biasanya menerangkan. Pakai bahasa Arab ada, pakai bahasa Cina ada sekarang, pakai bahasa Inggris ada, Indonesia ada. Mahasiswa di Madinah dijelaskan para nama-nama mujahid yang dipang-pang. Itu orang-orang yang mendapatkan fasilitas khusus. Di dalam hadis ya sangat banyak. Salah satu siksaan orang yang mendapatkan siksa kubur adalah didatangi malaikat. Bahkan nanti orang itu bisa dia menjadi buta sebagaimana dalam surat Toha, ya. Kemudian malaikat datang membawa palu. Dan kalau palu ini cara malunya dalam hadis Sahih Bukhari Muslim yang dipalu di sini antara telinga itu. Dari palu. Itu teriakannya seluruh makhluk dengar kecuali manusia dan jin. Dalam hadis Sahih Bukhari. Jadi palunya sangat besar sekali. Yang dipalu itu antara dua telinga. Jadi daerah paling fatal sekali. Jadi ini siksa kubur. Yang perlu diperhatikan dalam masalah siksa kubur ini adalah kita mendalami hal-hal berhubungan dengan syahadah. Karena pertanyaan pertama, man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Jangan dipisah akidahnya rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Ini satu bagian. Maka pertanyaannya bukan man ilahuka. Jadi dalam akidah ahli sunnah wal jamaah itu antara rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, sifat 20 itu satu kesatuan. Termasuk asmaul husna. Tidak dipisah-pisah. Jangan sebagaimana
Oh, Abu Jahal tauhidnya rububiyah, enggak. Makanya pertanyaannya ya man rabbuka. Ya, tentu man rabbuka itu bukan orang yang belajar semua tauhid, sebagaimana informasi Allah Ta'ala. Qul a'udzu birabbin nas, simbol rububiyah. Malikin nas, simbol mulkiyah. Ilahin nas, uluhiyah. Ya. Ini akidah-akidah yang semua saya sudah pernah menyampaikan. Itu akidah-akidah ahli sunnah, sudah ada kitabnya besar sekali. Saya sudah pernah menyampaikan itu. Enggak boleh kita mempelajari akidah itu tidak sampai ambang batas minimal. Makanya yang bisa menjawab pertanyaan man rabbuka hum alladzina yaribuna syahadah at-tauhid wa yuhibbuna Allah, mencintai Allah dengan benar, walladzina amanu asyaddu hubbalillah wa yuhaqiquna syahadat at-tauhid, dan merealisasikan, mengaktualisasikan syahadat tauhid. Contohnya seperti apa? Kita mempraktekkan syahadat tauhid. Ya. Di dalam diri kita itu, ya, kita enggak pernah takut sama makhluk, ya, melebihi takut sama Allah. Orang-orang sekarang itu musim begini itu penuh ketakutan. Ini karena syahadatnya tipis, ya. Mana maknawiyah, logistik mentalnya tipis. Kalau logistik mentalnya tipis, ya gimana bisa menjawab pertanyaan man rabbuka? Boro-boro bingung, la adri. Fakultu kama sami'tuhu, saya jawab ya saya dengar apa ya, senyandaknya saja. Ini ada kebiasaan orang-orang sekarang. Kalau belajar itu bahasa asingnya koclak, ngerti nggak koclak? Kalau ngaji itu hanya denger aja, nggak ngerti ujung-ujungnya. Kitabnya nggak ngerti. Aslinya kalau kita tuh dibacakan oleh seorang ustadz apa, dicek kitabnya aslinya, sehingga sanadnya benar apa enggak, tafsirnya gimana. Sehingga kita ketika mendengar seorang ustadz langsung dianggap satu-satunya kebenaran. Padahal fungsi seorang ulama itu adalah menyampaikan kebenaran semua yang ada, yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah. Contoh yang paling konkret, misalkan orang mengatakan kullu bid'atun dholalah wa kullu dholalatin finnar. Bid'ah itu orang awam nggak ngerti, dikiranya semua bid'ah itu masuk neraka. Beda. Bid'ah itu beda dengan hukum taklifi. Ada yang haram, ada yang makruh. Contoh dalam kitab Majmu' Fatawa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, saya ngecek baca kitabnya. Ada orang yang berdoa, tapi doanya itu dia dirangkai. Kan banyak contohnya, ini wajahdu. Itu kan beda-beda itu. Kalau yang doa iftitah itu wajah itu nggak ada ininya, dia menggabung. Kata Ibnu Taimiyah, laisa minas sunnah bal bid'ah walakin wa in kana zaizan, tapi boleh. Ya, Ibnu Taimiyah ngomong begitu di kitab Majmu' Fatawa. Ya, kitabnya merangkai. Contoh, ya kalau kita kullu bid'atin dholalah, yang paling bid'ahnya besar sekali itu Imam Masjidil Haram. Kalau kunut itu doanya ngarang sendiri. Allah mansur man nasruddin, Allah mansur al-mujahidina fi kulli makan, Allah mansur al-mujahidina fi Afghanistan, Allah mansur al-mujahidina fi Suriah. Dulu jauh nggak ada zaman Rasulullah. Itu karangan. Ya. Karena saya juga kalau kunut subuh ada tambahannya. Allahumma inni as'aluka salamatan fi dinina wa afiatan fi jasadina wa min syarri fitnah virus corona. Kan nggak ada. Zaman Rasulullah kan nggak ada virus corona. Bahasa Arabnya virus corona. Ya, tapi saya doa pakai gitu.
Ya, ini kan kita disuruh berdoa, doanya yang ada contohnya. Makanya kalau kita membaca sesuatu dipahami. Nah, persoalan-persoalan kita karena kita itu ngajinya pas-pasan. Kadang-kadang satu kiai, satu ustadz kalau beda langsung pusing. Padahal semua kitabnya sudah dijelaskan. Nggak usah jauh-jauh. Orang misalkan istawa alal ars, bersemayam di atas ars, itu ngaji begitu tuh angel. Itu banyak itu di Quran. Sedangkan istawa itu kata mustarok yang artinya kalau dalam tafsir Tobari minimal 15. Jadi kita nggak boleh menafsirkan sembarangan. Ya, makanya nggak boleh pasti Allah bersemayam di aras aja nggak ngerti. Allah kan kata Allah itu satu-satunya zat yang disandari. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Ars itu diciptakan baru. Allah itu sudah ada sebelum ada makhluk. Nah, waktu nggak ada ars, Allah bersemayamnya ya silahkan, asalkan dia punya pendapat Allah bersemayam di ars, tapi jangan menyalahkan pendapat yang lain yang beda. Karena para ulama kalau menyampaikan itu takut dia tahu tafsirnya, tapi dia tidak menyampaikan kepada umat. Bukan dia pendidikan, bukan. Jadi ketika ulama menyampaikan suatu tafsir, dia ada sanadnya, kemudian dia berbeda di masyarakat, bukan ulama itu pendidikan, takut kitmanul ilmi. Ya. Dan orang sekarang itu yang paling bermasalah apa dalam masalah kubur? Ya masalah syahadat. Makanya para ulama sepakat awwala wajibin alal insan an ya'rifallah ala turuqit tauhid. Turuqil ilmi tauhid fa'lam annahu la ilaha illallah. Yang pertama wajib bagi seorang makhluk adalah belajar ilmu tauhid. Nah, sekarang hampir semuanya buru-buru belajar. Dengar aja jarang. Padahal ada kitab At-Tauhid awalan ya du'atal Islam. Tauhidlah yang pertama hai para dai penyeru Islam. Belajar yang lain-lain. Ada yang belajar bahasa Inggris sampai S2, bahasa Arab ora iso, tingkat dasar. Kan aneh. Harusnya kalau kita belajar kan yang paling penting dulu menurut syariah, menurut Allah dan Rasulnya. Jadi gambaran, jadi yang paling enak ya tauhid kita dipersiapkan, jangan sampai ambang batas minimal. Kita jangan sampai santing, kurang gizi akidah. Ini yang paling enak, paling aman. Ya, ada kekurangan boleh jadi Allah memaafkan. Saya kira demikian. Masih ada waktu sekitar 5 menit. Siapa yang bertanya? Silakan Ustaz Danu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 pertanyaan Tad. Yang pertama mengenai kubur. Bagaimana cara kita untuk dipermudah oleh Allah Ta'ala supaya di akhir penghujung hidup kita dapat mengucapkan kalimat syahadat. Iya. Yang kedua mengenai bid'ah. Saya juga membaca referensi mengenai hadis-hadis tentang bid'ah dari Aisyah radhiyallahu anha, berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hada ma laisa minhu fa huwa raddun." Ya. Barang siapa membuat suatu perkara baru dalam agama kami ini yang tidak ada asalnya, maka perkara tersebut tertolak. Riwayat Bukhari nomor 20, ya. Muslim nomor 1718. Ya. Untuk penjelasannya bagaimana? Yang pertama masalah siksa kubur. Tadi apa pertanyaannya? Ya. Bagaimana supaya cara kita supaya nanti dipermudah oleh Allah ketika penghujung hidupnya bisa mengucapkan. Ada hadis Sahih Bukhari
innamal a'mal bil khawatim. Seluruh ulama sepakat bisa karena biasa. Biasa harus dibiasakan. Agar terbiasa harus ada lembaga, kekuatan personal yang membiasakan. Jadi semua ulama sepakat mereka yang akhir kalamihi, akhir ucapannya ketika meninggal mengucapkan la ilaha illallah karena dia terbiasa dengan kalimat la ilaha illallah hakikatan, ma'nawiyatan, qaulan, qalban, wa hisyan. Dia membiasakan setiap hari. Nah ini kan zikir yang terbaik. Makanya saya itu kalau sehari minimal berapa itu kalau zikir la ilaha illallahnya, terutama kalau habis maghrib habis subuh. Itu kan ada itu afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah la ilaha illallah qaulan qalban. Coba ketika kita membaca hadis sahih, la ilaha illallah itu lebih berat daripada bumi berlapis 7, langit berlapis 7 dan seluruh isinya. Kita segalanya dari ringan kalau mengucapkan la ilaha illallah tapi ngerti. Tapi kalau la ilaha illallah qaulan faqat, lisanan faqat, ini bukan pertanyaan kubur. Jadi orang yang berla ilaha illallah, al-unsu bila ilallah, berinteraksi dengan kalimat la ilaha illallah hakikatan, aklan akalnya ngerti, lisanan lisannya ngerti, qalban hatinya interaktif, hisyan sikapnya sikap tauhid, ya dia bisa. Jadi bukan orang tiba-tiba kerjanya keplek ninggal langsung la ilaha illallah, angelemen. Itu sih bim salah bim itu. Kesalahan kita kadang-kadang begitu. Justru itu hadis bid'ah itu banyak. Salah satunya dibacakan Mas Danu. Ya, man ahdasa fi amrina laisa minhu. Jadi bid'ah dianggap bid'ah karena tidak bagian dari agama. Contoh ini dalam hadis sahih. Ada sahabat nggak pernah diajar Rasulullah. Waktu sholat, sami Allahu liman hamdah, hamdan kasiron, mubarakan, tuh panjang di Rasulullah. Loh, siapa yang tadi baca doa tidak panjang banget saya Rasulullah? Saya lihat malaikat pada turun mencatati. Dia nggak pernah diajarkan Rasulullah. Ada yang mengatakan, nah itu kan sunat takririyah. Rasulullah setuju. Loh, sahabat Umar itu Rasulullah tarawih jamaah di masjid hanya 3 kali. 3 kali. Ya 3 hari. Habis itu nggak ada lagi. Sholat jamaah di masjid tarawih itu nggak ada. Di zaman Umar, dia menungso tarawih kok jegelat-jegelit tok. Akhirnya manggil Ubay bin Ka'ab. Ini kan anaknya banyak. Tapi ngajinya bagus sekali. Sekarang tugasnya diimami. Akhirnya sholat tarawih 20 rakaat. Konon kata salah satu teman saya, Albani itu dulu pindah dari Arab karena Albani kan berkeyakinan tarawih yang sahih kan hanya 11. Sementara di Arab itu 20 sampai hari ini. Di Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi. Ini wallah alam, mudah-mudahan salah. Akhirnya katanya Albani tidak betah, pindah lagi. Dia kan pernah di Arab, pernah jadi dosen di Medina juga. Kata teman saya begitu. Mudah-mudahan berita yang salah, ya. Karena itu disahihkan oleh Bin Bas 20 rakaat. Disahihkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, dulu nggak ada zaman Rasulullah, berarti bid'ah ada. Zaman Rasulullah adzan itu nggak ada, adzan Jumat 2 kali itu nggak ada. Tapi dia minhu, bagian dari agama. Makanya tidak dianggap bid'ah kalau dia bagian agama. Makanya Imam Izzuddin, seorang mazhab Syafi'i paling cerdas, itu bikin rumus. Bagaimana orang sesuatu baru tidak dimasukkan bid'ah, ada rumusnya. Tentu mereka harus belajar kitab usul fikih dan qawaid fikih.
Masa dokter spesialis saraf cepet banget? Ya lama menurut saya aja kalau sekolah. Ada yang sampai 8 tahun spesialisnya. Ya toh? Hanya untuk lihat saraf. Apalagi spesialis ngerti tentang bid'ah. Ini pertanyaan yang baik Mas Danu. Jadi bukan hanya kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar, bukan. Tapi setiap bid'ah, sampai Imam Izzuddin itu berkata ada bid'ah wajib. Contohnya apa itu? Belajar bahasa Arab. Dulu para sahabat gak belajar bahasa Arab, gak ngerti semua. Ya. Dulu Quran itu gak ada tajwid, bahkan titiknya gak ada. Ya. Itu kata beliau, itu bid'ah wajib, harus ada. Yang bid'ah paling besar ya aslinya pembukuan Al-Quran. Karena Al-Quran itu dulu gak ada mushaf gitu, harus ditulis di batu pelepah kurma. Makanya waktu usul kepada Abu Bakar, loh saya mau melakukan yang tidak dilakukan Rasulullah. Bayangkan kalau Quran itu tidak dalam bentuk mushaf. Itu terjadi zaman Abu Bakar As-Siddiq, bahkan Utsman bin Affan. Jadi makanya orang-orang mau ngomong masalah bid'ah itu harus belajar yang dalam. Bukan hanya jiping, ngaji kuping tok. Lah ini jadi ruwet. Di Semarang, di kota-kota itu besar itu ruwet. Karena apa? Lah gimana gak ruwet? Waktu ada sholat gini, zaman akhir zaman, sholat itu digerak-gerakan. Yang terangkan malah guru olahraga lagi. Mas, kenapa sholat kok begini mas? Ya ini kan bagus, melancarkan darah. Oh, gini-gini sekali ya toh. Ya gampang toh. Aku wong bodoh, ngajine kuping. Jare ustadku ke ada hadis Sahih Wa'il bin Hujrin dalam kitab Sifat Shalah. Jadi yang begini-begini itu ada dalilnya. Jangan bilang darahnya lancar, nanti guru olahraga yang gini-gini toh. Ini contoh belajar tapi jiping dan pas-pasan, koclak, bahasa asingnya koclak. Saya kira demikian. Harusnya kita mulai lembaga ini membangun pendapat-pendapat yang sahih, ya, dari berbagai madhab. NU itu dulu dibangun atas dasar madhab 4, bayangkan itu. Makanya kalau orang nggak kunut itu NU diakui madhabnya aja 4. Ya, kalau akidah Maturidi dan Asy'ari. Kalau fikih Hanafi, ya, Maliki, Syafi'i, Hambali. Kalau tasawufnya Sunaid Al-Baghdadi, Al-Ghazali, Imam Hasan Al-Basri. Ya, maka kita kalau yang NU juga paham dong, NU sungguhan. Jadi kan nggak fanatik ya. Wong NU nggak kunut dianggap NU kalau nggak kunut. Loh, NU tuh harus kunut juga ada. NU tidak kunut ya ada. Di anggaran dasar NU itu begitu. Berarti orang kalau nggak kunut subuh jangan dianggap tidak NU. Dia NU. Karena apa? NU itu madhabnya 4 dalam masalah fikih. Hanya paling banyak di Indonesia madhab Syafi'i. Ya nggak apa-apa. Saya kira demikian. Waktunya sudah lebih. Mohon maaf lahir batin. Kalau pertanyaan gini orang tua dengar bagus, dia tanya Pak Ustadz, jadi kan enak itu, kita belajarnya banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.